kembali lagi bersama saya Ika dan juga Ustadz Nur Hadi di acara Fajar dari Timur. Kita berbicara tentang ilmu bacaan Al-Quran melalui internet. Jadi sebelum iklan kita ngobrol tentang harus loh kita ketemu Ustadz atau Ustazah, belajar langsung bertemu tadi dengan cara sistem talaki atau musafahah, begitu ya. Tidak boleh sebenarnya, bukan tidak boleh ya Ustadz ya, boleh, tapi alangkah lebih baik bertemu langsung begitu. Karena pengucapan atau pelafalan tajwid ini sedikit keseleo, sedikit salah arti, ngoten nggih, benar. Nah, dan kali ini ada dua audiens, ada kakak-kakak cantik-cantik dari SMKN 10 Surabaya. Monggo silahkan diperkenalkan dan ingin bertanya apa nih sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sama saya Naya. Saya mau bertanya, kan kalau kita lagi belajar membaca Al-Quran pasti kan kita kayak ada gagap-gagapnya, terus kayak pelat-pelatnya gitu. Apakah itu diperbolehkan? Apa ada hukumnya yang itu mau diingatkan? Cuma itu aja. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam ilmu Al-Quran atau bahkan di dalam kitab fikih-fikih itu juga ada istilahnya al-fadh dan ar-rad. Itu intinya itu untuk orang-orang yang pelat dan orang yang gagap. Yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna cara pengucapannya. Dan kadang-kadang cara pengucapannya ini adalah disebabkan karena memang faktor dari dalam dirinya, bisa jadi karena faktor dialek daerahnya. Iya, betul. Nah, ini kalau dari dalam dirinya, ini masih bisa masih bisa dimaafkan. Seperti contoh, tidak bisa membaca ro dengan sempurna, sehingga menjadi lam, gitu ya. Nah, itu masih bisa dimakfu atau bisa dimaafkan. Tetapi ketika itu adalah mengikuti dialek, ya, sebenarnya bisa, tapi karena dialeknya di sana itu tidak seperti itu. Ya, seperti contoh alladzina dibaca allazina. Itu ada itu. Nah, ada ya Ustaz ya? Ada. Nah, itu di daerah-daerah. Kalau di Jawa Timur insya Allah nggak ada. Nah, itu pripun Ustaz itu? Ya. Jadinya. Ya, kemudian juga ada lagi itu yang di akhir kata, ya itu gitu ada seperti ada pantulannya. Wataba, kemudian dan sebagainya. Ya, itu biasanya daerah-daerah di ibu kota di Jakarta itu orang ada seperti itu. Nah, ini ada ya, ini ada. Jadi di tempat saya itu ada murid yang dari Jakarta, kemudian dari Majalengka. Nah, kalau dari Majalengka yang seperti tadi itu, alazinya dibaca alazina. Nah, zal dibaca za. Kemudian yang dari Jakarta itu ada nya. Nah, di dalam ilmu tajwid itu ada namanya tikrorul lafzi, mengulang-ulang lafat, mengulang-ulang huruf. Tikrorul lafzi wal huruf. Jadi mengulang-ulang lafaz dan huruf untuk melatih lisan agar bisa membaca dengan baik dan benar. Nah, ternyata setelah dilatih berulang-ulang, ini kurang lebih 3 bulan, ada yang 5 bulan, yang dari Jakarta itu 3 bulan. Itu nya sudah hilang. Ya. Kemudian yang dari Majalengka itu baru 5 bulan. Jadi zal dibaca za itu memang agak sulit karena memang dialeknya. Nah, jadi cara-caranya pun banyak ditempuh. Ya, bisa jadi jangan pakai dialek sana, pakai dialek Surabaya dan sebagainya. Itu tipsnya gitu. Tipsnya, gitu. ya. Akhirnya lama-kelamaan bisa. Nah, kalau karena dialek, bukan karena faktor dirinya, ini merubah huruf, ini tetap dikatakan berdosa. Nah, sehingga dikatakan di dalam kitab Nadhom Jazariyah itu sebuah nadhoman mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Menggunakan tajwid di dalam membaca Al-Qur'an itu wajib. Malam yujawwidil Qur'an, malam yujawwid athimun. Siapa yang tidak bertajwid dalam membaca Al-Qur'an, maka dia berdosa.
Makanya tajwid itu sebenarnya itu adalah i'ta'ul huruf haqqoha, memberikan huruf ini pada haknya. Jadi kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatul huruf. Ya, itu yang sampai saat ini masih banyak ya istilahnya yang belum sesuai dengan seperti itu. Bukan salah ya Ustaz, tapi belum sesuai. Ya, gitu belum ya. sesuai ya. Karena mereka masih belajar. Mayoritas banyak yang masih belajar, tapi masih belum sesuai. Semisal baca jim. Ya, jim itu kan ja, tapi dibaca ja. Iya. Ja'ala, seharusnya kan ja'ala, ja. Nah, ada tanpa mengeluarkan nafas. Istilahnya itu jahr dan syiddah. Nah, tetapi masih banyak yang ngeses. Nah, inilah kenapa kita harus bertemu Ustadz atau Ustadz. Iya. Betul nggih? Iya. Karena memang kalau udah online ini nggak jelas nih Ustadz. Iya. Bagaimana penekanan dari mungkin lidah atau mungkin nafas ya. Iya. Kadang itu saya pernah waktu saya ngaji itu di ustazah saya di Karah sini, ditekan apanya, ditekan waktu online, ditekan pakai nafas perut lah. Begitu saya ketemu, oh ya sudah, saya tahu akhirnya seperti itu ya Ustaz. Ya inilah kenapa kita harus bertemu dengan ustazah dan ustaz kita. Tapi bukan berarti tidak mengecilkan belajar online ya Ustaz ya. Ya, tetap boleh, tetapi ya ini ada tetapinya tadi, hanya sebagai alat untuk membantu, bukan sebagai utama. Mungkin kakak nih satunya, monggo silahkan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari SMK 10 Surabaya. Saya mau bertanya Ustaz, boleh nggak sih kita belajar Al-Quran itu melalui kayak seperti YouTube atau Al-Quran yang biasa ada online itu? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, sebagaimana yang tadi diterangkan ya, bahwa banyak kendala-kendala ketika pembelajaran online, ya, baik itu melalui YouTube dan sebagainya. Apalagi kalau sekedar direkam saja kemudian diunggah di YouTube. Nah, untuk menirukan, ya sekedar menirukan sih bisa saja. Tetapi kita tidak mengetahui salah benarnya bacaan kita. Ya, semisal ustadznya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita melatih Bismillahirrahmanirrahim. Hak dibaca hak. Loh, tapi kita nggak tahu, tapi merasa benar. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi enaknya ketika kita itu langsung yaitu ketika ada kesalahan langsung bisa ditegur. Tapi ketika melihat di YouTube, siapa yang mau menegur kita? Nggak ada. Sesuai YouTube gitu. Tapi nggak menyalahkan YouTube loh kita. Ya, tapi jangan menyalahkan. Jangan tidak menyalahkan, cuman alangkah lebih baiknya kita bertanya pada ustadz atau ustazah kita. Begitu. Itu hanya sebagai bantu, lagi-lagi kita tidak menyalahkan aplikasi online apapun di sini. Nah, kalau ngomongin tentang ngaji, sebenarnya kalau ngaji itu pahalanya sama nggak sih Ustadz? Nah ini dengan saya bertemu niat ngaji, saya bertemu dengan ustadz ustazah, dengan saya lihat YouTube. Nah ini kalau ngomongin pahala nih. Iya. Jadi kalau mengaji langsung itu paling tidak bukan hanya sekedar pahala. Tapi ada namanya barokah. Barokah, betul. Barokah ngajinya itu sangat besar sekali. Beda kalau kita ngaji dengan lewat YouTube. Karena kalau lewat YouTube itu kadang-kadang kita itu adab kita kepada gurunya itu kurang. Bahkan kadang-kadang nggak ada. Nah, kadang-kadang kita melihat di YouTube itu ketika di warkop atau di kafe sambil makan, sambil ada yang rokokan dan sebagainya. Kemudian cara duduknya itu yang, itu diantara adab-adab yang ditinggalkan. Padahal beliau sang guru kita, begitu nggih. Terus ada juga mungkin kalau saya salah mohon dibenarkan Ustadz, lebih baik datang ke majelis. Betul nggih? Pahalanya lebih banyak begitu nggih Ustadz. Nah ini tadi kita udah ngobrolin banyak nih tentang sebenarnya datang sajalah ke ustadz ustazah. Kalau bilang sibuk jangan bilang gak ada waktu ya Ustadz, pasti ada waktu kalau misalnya benar diagendakan ya. Yang jelas kesibukan kita ataupun apapun yang jadi kesibukan kita, lebih baik kita datang ke ustadz ustazah
demi memperlancar tajwid kita untuk membaca Al-Quran. Toh juga akan dapat pahala dan barokahnya ketika kita datang ke majelis ataupun ke sang guru yang menjadi adab kita sebagai murid. Begitu guys, silaturahim. Dan bagaimanakah hukumnya? Ada aplikasi-aplikasi Al-Quran dan banyak macam aplikasi lainnya di HP kita. Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini.